Oh, Bu Pendeta. Sugeng. Selamat pagi. Apa kabar? Berkahipun Gusti. Amin. Monggo. Nggih, mampir niki. Bu. Ibu. Enten apa, Pak? Bu. Dalam. Enten apa? Oh, nggih. Oh, monggo Bu Pendeta. Selamat pagi. Nggih. Berkahi. Monggo, monggo. Nggih. Monggo pinarak, Bu. Nuwun. Katuran. Nggih, ya. Saking dalem Bu Pendeta. Puter-puter. Ngaturi Mampir. sugeng kawula. Terima kasih Pak Yadi, Bu Yadi. Selamat pagi Pak Yadi, Bu Yadi. Sami sehat. Puji Tuhan, taksih diparingi sehat. Berkahipun Gusti. Meski Amin. napa karana kula sampun sepuh teksipun paringi sehat ngaturaken panuwun dhateng Gusti. Iya, memang itu menjadi kunci kebahagiaan hidup. Syukur itu yang pertama. Iya. Apapun yang saat ini terjadi, yang kita terima, nek bersyukur niku njuk kepenak, Lego. lega. Jarine ndawake umur. Nggih, nggih. Iya, ini pagi menyapa spesial hari ini. Saya menyapa mereka yang berada di rumah terlebih dahulu. Monggo. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Sebagaimana Allah menyertai keluarga di tempat ini, meyakini pula bahwa Tuhan menyertai kita semua. Hari ini pagi menyapa bersama dengan keluarga Bapak dan Ibu Suyati Budianto. Kita akan mendengarkan percakapan, sharing, berkat dari mereka, penghayatan akan masa Advent ini. Biarlah apa yang nanti mereka sharingkan juga boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Pak Yadi, Bu Yadi, Iya, Bu. kita sedang berada dalam perziarahan hidup dan minggu ini kita memasuki Advent yang kedua. Advent mempersiapkan diri bagaimana kita menghayati cinta dan kasih Tuhan. Kedatangan Tuhan yang pertama, nanti kita akan merayakan Natal meskipun Natal berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Lalu kita akan mapak rawuhipun ingkang kaping kalih yang kita tidak pernah mengerti kapan. Nah, kagem panjenengan mbok menawi brayat panjenengan ugi keluarga panjenengan berdua, apa sih yang Pak Yadi dan Bu Yadi maknai dengan Advent ini? Terima kasih Bu Pendeta. Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Karena berkat dan limpahan Tuhan kepada saya sekeluarga. Meskipun sudah tua, tapi masih diberi kesehatan. Amin. Yang kedua, saya mencoba mempersiapkan hati saya untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua dalam masa Advent ini. Dengan mohon pertolongan Tuhan, saya mencoba untuk mempersiapkan hati saya. Itu yang saya lakukan, bukan dana, bukan uang, tapi hati yang saya bawa. Bukan pernak-pernik sesuk Natal, tetapi mempersiapkan hati. Ya. Kalau kagem Bu Yadi, apa makna Advent ini? Saya kira sama maknanya, hanya
ini memang berbeda dengan Advent tahun lalu, karena tahun lalu kayaknya tidak ada pengharapan. Ya, saya tidak punya harapan, tetapi berbeda untuk tahun ini saya punya pengharapan besar akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti. Jadi masa penantian saya bukan hanya pada masa Advent ini saja atau Natal saja, tapi setiap saat itu saya anggap masa penantian untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga saya siapkan hati saya dengan cara yang menjaga perkataan saya, tingkah laku saya, supaya menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali kan kita tidak pernah mengerti. Iya. Dari dulu itu juga disampaikan mau datang yang kedua kali, datang kedua kali gitu. Bosen nggak menantikan, kok bola-bali harus menanti-nantikan gitu. Nggak datang-datang gitu. Bahwa mungkin kita punya kehidupan yang kepengen begini. Tapi kan sesuk-sesuk Tuhan Yesus itu datangnya kita tidak pernah tahu. Nah itu bagaimana? Bosen nggak? Hilang pengharapan? Ya Allah, kita tidak pernah tahu ya saiki kesempatan kan hanya sekali loh hidup kita. Justru tidak tahu itu, kita harus selalu siap, selalu siaga. Harus selalu siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Meskipun itu adalah rahasia Tuhan. Kita tidak tahu, tapi kalau dikatakan bosan, tidak ada bosannya. Karena itu penantian itu bagi saya merupakan satu keprihatinan. Untuk apa sih saya harus menanti kedatangan Tuhan? Nah, dengan prihatin memohon berkat dan kekuatan dari Tuhan, semoga kedatangan Tuhan yang kedua itu memberikan berkat kepada kita semua. Dan iman kita tetap beriman pada Tuhan lah. Tetap beriman. Sampai dengan nanti Tuhan datang yang kedua kali, jangan sampai kita itu lepas dari iman Kristen. Iya. Kita punya 4 Advent. Advent pertama kita bicara tentang pengharapan. Lalu memasuki Advent berikutnya kita bicara tentang cinta yang dari Tuhan, kesetiaan Tuhan. Mungkin Pak Yati dan Bu Yati bisa bercerita, berbagi, sharing bagaimana cinta Tuhan, bagaimana kesetiaan Tuhan diberikan kepada Pak Yati dan Bu Yati. Terima kasih. Itu luar biasa bagi saya. Luar biasa. Dimulai dari tahun 2011, istri saya terkena penyakit kanker payudara. Sudah kita usaha berobat kemana-mana, dan ternyata Tuhan belum memberikan kesembuhan. Akhirnya pada tahun 2016, istri saya memutuskan apapun yang terjadi harus operasi. Januari 2017 operasi di Rumah Sakit Sarjito Jogja dan berhasil. Tetapi karena keberhasilan itu belum sempurna, akhirnya dioperasi yang kedua. Operasi yang kedua juga di Rumah Sakit Sarjito. Itu belum selesai kemo yang ke-8 sampai gundul, rontok semua. Kakinya terkena sakit, bukan gula, tetapi dokter mengatakan itu ada sejenis wudun atau bisul di dalam daging. Kemudian membesar, akhirnya pada di atas mata kaki itu bengkak. Nah, itu pecah. Dokter mengatakan itu ginjal yang terganggu, tapi kenyataannya itu tumor, bisul atau wudun. 4,5 bulan ibunya tidak bisa berjalan. Kemana
bisa harus dengan kursi roda. Itu luar biasa. Tuhan memberikan kesembuhan sehingga sampai sekarang istri saya sudah bisa berjalan dengan normal. Puji Tuhan. Dengan berbagai macam obat yang diberikan oleh dokter, tekun dia untuk mengkonsumsinya. Dia selalu kontrol tepat pada waktunya, sehingga Tuhan memberkati, akhirnya bisa berjalan. Saya juga mengucap syukur pendeta punya ya pendamping Pak Yadini yang betul-betul setia. Sebelum jam 12 malam waktu itu belum tidur, pokoknya jam 12 harus berdoa dulu, mohon pertolongan pada Tuhan. Sejak tahun 2016 sampai sekarang ini tiap malam tidak berhenti berdoa. Ya tidak harus jam 12, ya jam 1, jam 2, pokoknya kita tidak melupakan mohon pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi saya, membebaskan dari sakit saya. Dan ternyata Tuhan juga mendengarkan doa-doa saya, dan itu luar biasa bagi saya. Itu dalam kekalutan saya punya beberapa kelompok. Ada paguyuban Kasepuan Giri, ada paguyuban teman-teman GKJ, ada paguyuban Adi Yuswo. Itu sekitar jam itu saya kontak semua untuk berdoa di sana. Terutama saya mohon dukungan doa untuk kesembuhan ibunya. Nah, teman-teman bisa ditanya satu persatu. Masa iya? Silakan ditanya. Banyak yang langsung menanggapi, ya saya dukung. Doa orang banyak, besar kekuatan. Itu apa yang saya lakukan atau kesaksian saya pada saat ini, karena pada Desember 2019 itu belum bisa berjalan. Pendeta Raul iya. Itu belum bisa berjalan, masih di atas kursi roda. Baru tahun 2020 bisa turun dari kursi roda, perlahan-lahan berkat Tuhan selalu mengalir, akhirnya sekarang sudah bisa jalan dengan lancar. Sudah setiap pagi jalan kaki, kadang-kadang mengajak saya keliling alun-alun untuk cari refreshing, melihat situasi yang lain. Kalau tidak, saya pas males ibunya jalan dari sini ke sana 20 kali untuk melatih kaki supaya kakinya normal kembali, bisa berjalan dengan itu. Sekelumit kehidupan saya, keprihatinan saya, kesedihan saya, keluarga saya. Tetapi karena saya mengandalkan Tuhan, ternyata Tuhan itu sangat cinta kasih setia kepada umatnya. Pengalaman yang sering saya rasakan kalau ibunya pas mendengar ada ibu yang lain yang meninggal dunia karena penyakit yang sama. Di situ ibunya mengeluh. Artinya, Pak, semplah. Itu loh, Bu Anu itu meninggal dunia karena kanker payudara. Saya juga ikut merasakan, tapi saya bilang, itu tidak punya Tuhan Yesus. Kamu punya Tuhan Yesus. Itu penolong. Apa gunane duwe Gusti Yesus nek orang itu? Akhirnya kekuatan timbul lagi itu. Ya sebagai penyemangat saja, karena yang namanya obat kita juga tidak tahu, berkat Tuhan saja yang akan menyertai dan yang menyembuhkan. Meskipun belum tuntas, belum 100%, masih harus berobat, masih harus minum obat, tapi itu adalah hal yang
Yang saya rasa sudah kecil, artinya kalau di persentase sudah kurang lebih ya tinggal 10% untuk kesembuhan total. Itu mereka. Puji Tuhan, Advent memang dimaknai dengan luar biasa. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, Gusti mboten iwah gingsir. Dia setia dan terus setia, dan kita juga mengimbangi dengan kesetiaan kita juga. Terima kasih Pak Yadi, Bu Yadi berbagi berkat untuk kita semua di Pagi Menyapa hari ini. Sama-sama Bu Pendeta. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah di-sharekan keluarga ini, kesetiaan Tuhan itu memang tidak pernah berubah. Dan kita menanggapi itu pun juga dengan kesetiaan kita. Mari berjalan di dalam peziarahan hidup kita di masa Advent ini untuk kita tetap menjaga kesetiaan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi setia dengan Tuhan, maka Dia yang setia tidak akan pernah berubah. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam masa Advent ini untuk kita tetap menjadi orang-orang yang setia. Bersama dengan keluarga Bapak dan Ibu Suyati Butianto, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah untuk pagi hari ini bersama dengan keluarga Bapak dan Ibu Suyati Butianto merasakan berkat Allah di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami semua belajar menghayati akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami pun bisa merespon. Kami mewujud nyatakan kesetiaan kami. Menghayati masa Advent ini, mengisi kehidupan kami untuk menjadi lebih setia. Karena itulah yang sesungguhnya akan menolong kehidupan kami untuk bisa memberikan makna kembali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tetap menyerahkan perjalanan perziarahan kehidupan kami di dalam kasih dan setia Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin.